Film ini mengisahkan tentang Lena dan Daniel, sepasang kekasih yang terjebak dalam sebuah sekte kejam di Chili bernama Colonia. Awalnya Lena hanya ingin menyelamatkan Daniel yang ditangkap, namun ia malah masuk ke dalam koloni yang penuh penyiksaan, pengendalian, dan teror. Tempat itu dikendalikan oleh seorang pemimpin karismatik tapi bengis, yang menjadikan sektenya penjara hidup bagi semua pengikut. Mampukah Lena dan Daniel bertahan dari neraka dunia itu dan menemukan jalan keluar? Simak kisah lengkapnya dalam alur filmnya di sini. Santiago de Chile, 1973. Hundreds of thousands of people are taking to the streets. Chile has become the latest battleground about a communist who needs to be kicked out from. Experts see Chile at the verge of. Ceritanya dimulai pada tahun 1973, selama salah satu masa tergelap bagi Chili, era kerusuhan politik ekstrim ketika negara itu terjerumus ke dalam kekacauan. Pemerintahan Chili telah runtuh dan pemerintahan Amerika secara diam-diam berupaya menggulingkan Presiden Chili, Salvador. Namun ribuan warga berdiri teguh di sisinya, yang memicu protes besar-besaran di seluruh negeri. Tak lama kemudian, jalan-jalan berubah menjadi zona perang dan negara itu berada di ambang perang saudara. Di tengah kekacauan ini, kita diperkenalkan Lena, seorang pramugari Jerman. Sekembalinya dari penerbangan bersama pilot dan rekan-rekannya, Lena melihat pacarnya, Daniel, dengan penuh semangat mendukung Salvador bersama para pengunjuk rasa Chili. Lena memberitahu rekan kerjanya bahwa dia akan menemui mereka dalam 4 hari dan pulang ke rumah bersama Daniel, di mana dia melihat poster protes terpampang di dindingnya. Daniel telah diam-diam mencetak poster-poster ini untuk membantu gerakan tersebut. Meskipun Lena dan Daniel sama-sama orang Jerman, kehidupan mereka di Chili damai sampai sekarang. Keesokan paginya, Daniel mendapat panggilan telepon mendesak dari teman-teman aktivisnya. Dia mengetahui bahwa Jenderal Augusto Pinochet telah melancarkan kudeta militer dan merebut kendali Chili. Prajuritnya memburu siapapun yang terkait dengan Salvador. Karena takut nyawa mereka terancam, Lena dan Daniel mencoba melarikan diri, tetapi kekacauan melanda kota. Jalanan dibanjiri oleh tentara Pinochet yang menangkap dan membunuh pengunjuk rasa di lokasi. Daniel diam-diam memotret kekejaman tersebut, tetapi seorang petugas memergokinya. Tentara menangkap dia dan Lena. Mereka dibawa ke kamp penahanan tempat para tahanan berbaris. Segera setelah itu, seorang informan bertopeng datang untuk mengidentifikasi pendukung Salvador. Mereka yang ditunjuk akan dieksekusi di tempat. Ketika pria itu mengidentifikasi Daniel sebagai orang yang membuat poster Salvador, para prajurit memutuskan untuk tidak menembaknya, tetapi malah memindahkannya ke lokasi yang dirahasiakan. Keesokan paginya, Lena dan tahanan lainnya dibebaskan secara tiba-tiba. Lena tidak tahu kemana Daniel dibawa, tetapi dia menolak untuk menyerah. Dia melacak teman-teman aktivis Daniel, yang mengungkapkan bahwa dia diangkut dengan ambulans ke suatu tempat bernama Colonia, sebuah pemukiman misterius dan dijaga ketat. Mereka memperingatkannya bahwa rezim Pinochet mengirim tahanan ke sana, dan tidak seorang pun pernah kembali. Lena memohon bantuan mereka, tetapi mereka menolak. Mereka menjelaskan fokus mereka harus tetap pada perjuangan yang lebih luas untuk kebebasan. Menyelamatkan satu orang bisa membuat mereka kehilangan segalanya. Di sisi lain, Daniel disiksa secara brutal di dalam Colonia. Tentara memukulinya tanpa ampun. Sementara itu, Lena bertemu seorang pria untuk mempelajari lebih lanjut tentang Colonia. Lelaki itu mengatakan kepadanya bahwa masuk ke tempat itu sangatlah mudah, tetapi kembali dari sana sangatlah mustahil. Setelah itu, Lena menyamar sebagai biarawati dan pergi ke Colonia di mana dia bertemu seorang wanita tua yang membawanya masuk. Seluruh tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Wanita itu menyuruh Lena masuk ke sebuah ruangan dan di dalamnya duduk Paul Schaeffer. Dia bertanya pada Lena mengapa dia datang ke sini. Lena menjawab bahwa ia ingin mengabdi di jalan Tuhan.
Dan dia mengetahui bahwa Paul adalah seorang gembala yang dapat menuntunnya ke kerajaan Bapa di surga. Meskipun Paul awalnya curiga pada Lena, Lena berhasil menjebaknya dalam jaring kata-katanya dan akhirnya Paul mulai mempercayainya. Wanita tua itu kemudian membawa Lena ke asrama yang penuh sesak dan penuh tempat tidur, tempat beberapa wanita muda tidur. Tak lama kemudian gadis-gadis itu diberi tablet misterius untuk ditelan. Tak seorang pun di antara mereka yang tahu apa itu atau mengapa mereka dipaksa meminumnya. Di dalam kolonia, pria, wanita, dan anak-anak dipisahkan secara ketat dan hanya berkumpul untuk acara-acara khusus. Work means serving God. Everyone to the women's hall now. Keesokan paginya, Lena dipaksa bekerja di ladang kentang dalam kondisi yang keras. Malam itu, seorang pria tiba-tiba meninggal dalam keadaan misterius. Paul mengumpulkan semua orang di aula dan melakukan ritual aneh, berpura-pura berbicara dengan roh orang yang sudah meninggal. Warga mempercayainya, tetapi Lena segera mengetahui tipuannya. Sementara itu, Daniel, yang sekarang berada di dalam koloni, terlihat bekerja di sebuah pabrik. Keadaan mentalnya tampaknya hancur. Dia bahkan tidak ingat namanya sendiri. Anggota aliran sesat sekarang memanggilnya Hans, mengkondisikan dia untuk melupakan sepenuhnya identitas aslinya. He's as dumb as they come, but Pius wants you to keep an eye on him. That's Hans. He's one of us now. Good to meet you. What am I going to do with him? Just give him an easy job. Suatu malam, Lena terbaring di tempat tidur ketika pengasuh tua datang dan membawa pergi seorang gadis muda. Karena curiga, Lena diam-diam mengikutinya dan mengintip lewat jendela. Di dalam, gadis itu duduk di hadapan beberapa pria, termasuk Paul. Dia jatuh cinta pada salah satu pria dan ingin menikahinya, seseorang yang ditemuinya 3 tahun lalu. Tetapi Paul menemukan rahasianya, menuduhnya dirasuki roh jahat. Dia memerintahkan pria yang dicintainya untuk memukulinya sebagai hukuman. Pria itu ragu-ragu, tetapi Paul memaksanya untuk menurut. Setelah itu, Paul memerintahkan semua orang di ruangan itu untuk bergiliran menghukum gadis itu. Lena menyaksikan dengan ketakutan dan diam. Saat dia mengamati dari balik bayangan, Lena memperhatikan Daniel di dekat mereka. Perilakunya yang aneh dan tidak peduli, menegaskan ketidakstabilan mentalnya. Tiba-tiba, seseorang melihat Lena sedang memata-matai. Sebelum Paul dapat menangkapnya, Lena berlari kembali ke kamarnya dan berpura-pura tidur. Beberapa saat kemudian, Paul menyerbu masuk dan mendapati semua gadis sedang tidur. Dia memukuli pengurus tua itu dengan kejam karena gagal mengawasi mereka dengan baik. Namun jauh di lubuk hatinya, Paul telah mencurigai Lena. Malam berikutnya, Paul menggelar perkumpulan aneh lainnya. Kali ini, Lena diseret ke hadapan seluruh koloni, menuduhnya kerasukan. Paul mulai memukulinya dan memerintahkan yang lain untuk menyerangnya juga. Namun kemudian muncul kejadian yang mengejutkan. Daniel akhirnya mengungkapkan bahwa selama ini dia berpura-pura gila. Menggunakan senter curian, ia mencoba melarikan diri. Dia berhasil mencapai pagar logam yang mengelilingi kompleks itu. Namun saat ia memanjat, kakinya tersangkut kabel tersembunyi, yang memicu alarm berbunyi keras. Mendengar sirine, orang-orang yang hendak menyerang Lena bergegas keluar. Daniel meraih pagar beraliran listrik, tetapi arus listrik mengalir deras ke arahnya, membuatnya pingsan. Attention, attention. Contact all men to be armed. Damn it, it's Hans. That idiot must have run into the fence. Para anggota sekte menyeret tubuhnya yang lemas kembali ke dalam, berasumsi bahwa upaya melarikan dirinya hanyalah salah satu gejala gangguan pikirannya. Saat itu, Lena telah terjebak di kolonia selama lebih dari 4 bulan. Paul, orang yang mengelola koloni itu, tidak hanya menyiksa penduduk di sana, tetapi juga mendoakan anak-anak kecil. Beberapa hari kemudian, sekelompok tamu tiba di dalam kompleks tersebut. Siapapun orang luar datang, semua orang di sana, baik pria maupun wanita, akan memasang senyum palsu, menyapa mereka dengan hangat dan berpura-pura semuanya sempurna, seolah-olah hidup mereka bahagia dan damai. Selama penyambutan yang dipentaskan inilah Daniel melihat Lena untuk pertama kalinya. Memanfaatkan momen singkat, Daniel diam-diam meraih tangannya. Lena berbisik cepat,
Memberitahunya tugas kerjanya malam adalah di ruang penyimpanan kentang dan memintanya untuk menemuinya di sana. Kemudian, saat atasan Daniel sedang memberikan tugas, Daniel dengan cerdik mengajukan diri untuk bertugas jaga, memberinya kesempatan untuk menyelinap ke area penyimpanan tempat Lena sudah menunggu. Di dalam, Daniel segera meminta maaf dan menyalahkan dirinya sendiri karena telah menjebaknya di Kolonia. Dia pikir itu karena foto-foto yang diambilnya sebelumnya, tetapi Lena meyakinkannya, mengatakan dia telah dibebaskan dan kembali ke mimpi buruk ini murni hanya untuk menyelamatkannya. Saat mereka berbicara, kaki Daniel secara tidak sengaja menginjak sebuah lubang di bawah lantai. Penasaran, dia memeriksanya dan menemukan ruang bawah tanah tersembunyi. Dia turun dan menemukan terowongan panjang dan gelap yang membentang tak berujung di bawah tanah. Saat itu, Lena mendengar suara mobil mendekat dari luar. Karena khawatir, dia memanggil nama Daniel dan segera menutup pintu ruang bawah tanah. Beberapa saat kemudian, atasannya datang dan membawanya pergi. Sementara itu, Daniel terus menjelajahi terowongan dan akhirnya menemukan sebuah ruangan yang dikenalinya, tempat yang sama di mana dia pernah tersengat listrik sebelumnya. Peristiwa itu memicu gelombang trauma, membuatnya sangat terguncang. Keesokan harinya, Daniel diperintahkan menjalani tes medis. Seorang perawat yang sering bekerja dekat Lena hadir selama pemeriksaan. Saat membantu Daniel berganti pakaian, perawat itu secara tidak sengaja menjatuhkan liontin berbentuk salib. Ketika dibuka, dia melihat foto kecil di dalamnya, foto Daniel dan Lena bersama. Itu adalah liontin yang sama yang pernah diberikan Lena padanya. Pada saat itu, perawat itu menyadari kebenarannya. Lena telah mempertaruhkan segalanya dan datang ke Kolonia demi Daniel. Kemudian, Lena dan Daniel diam-diam bertemu lagi di ruang penyimpanan kentang. Daniel menceritakan kepadanya tentang terowongan itu, bagaimana terowongan itu membentang bermil-mil jauhnya, dan bahwa ia telah menemukan gerbang terkunci di ujung terowongan. Dia yakin gerbang itu mengarah keluar Kolonia. Daniel memperingatkannya bahwa mereka harus melarikan diri keesokan malamnya. Karena begitu laporan medisnya kembali, pihak berwenang berencana untuk membunuhnya. Dia juga menunjukkan padanya kamera yang diam-diam dia temukan di tempat kerjanya. Dengan menggunakannya, ia mengambil foto ruang penyiksaan dan terowongan, dengan harapan dapat mengungkap kebenaran kepada dunia luar. Tiba-tiba mereka mendengar gemuruh kendaraan mendekat. Berpikir cepat, Lena menyembunyikan Daniel di dalam ruang bawah tanah, tetapi salah satu fotonya jatuh ke lantai. Untuk menutupinya, dia menaruh ember di atasnya. Beberapa saat kemudian, atasan Lena tiba bersama perawat yang sama, yang telah menemukan rahasia mereka. Hari itu, perawat juga ditugaskan untuk menyimpan kentang, tetapi dia lupa membawa pisaunya. Atasannya, yang juga ibunya, pergi sebentar untuk mengambilnya. Begitu mereka sendirian, perawat itu mengungkapkan apa yang diketahuinya tentang Lena dan Daniel, memperingatkannya bahwa jika ada orang yang mengetahui hubungan mereka, keduanya akan dibunuh. Lalu dia menceritakan rahasia yang menghancurkan miliknya sendiri. Dia sedang hamil, ayahnya adalah seorang pria yang pernah dirawat di rumah sakit di sana, tetapi sekarang ia sudah meninggal. Jika pihak berwenang mengetahui kehamilannya, dia dan bayi yang belum lahir itu akan dieksekusi. Sebelum mereka dapat berbicara lebih jauh, atasannya kembali. Namun saat pengawas mengambil ember itu, dia melihat foto tersembunyi di bawahnya. Take your things. Go and sit back there. You'll only gossip otherwise. Lena? Lena langsung dibawa ke Paul. Dia menginterogasinya tentang foto itu, tetapi Lena mengaku dia hanya menemukannya di suatu tempat dan tidak tahu apapun lagi. Tepat sebelum Paul dapat menyakitinya, Daniel tiba-tiba muncul dan mengakui bahwa foto itu miliknya. Paul menuntut untuk mengetahui di mana dia mendapatkannya, dan Daniel membawanya ke pabrik tempat dia bekerja, menunjukkan kepadanya lebih banyak foto tersembunyi yang disimpan di dalam register, termasuk bukti adanya terowongan. Paul menjadi curiga dan menanyai pengawas pabrik, tetapi pria itu menyangkal mengetahui apapun. Awalnya, Daniel tidak dianggap sebagai ancaman. Banyak yang meyakini dia tidak stabil secara mental. Paul memerintahkan penyelidikan lebih lanjut, tetapi mengirim Lena kembali ke atasannya. Dalam perjalanan, Lena diam-diam memperhatikan Daniel sedang memperhatikannya. Memanfaatkan kesempatan itu, dia meraih tongkat, memukul kepala atasannya, dan membuatnya pingsan.
Dia berlari menemui Daniel pergi ke ruang penyimpanan kentang tempat perawat juga sedang menunggu. Lena memohon kepada perawat untuk melarikan diri bersama mereka, dan mereka bertiga memasuki terowongan bersama. Segera setelah itu, seluruh koloni mengetahui pelarian mereka, yang memicu operasi pencarian besar-besaran. Paul memimpin anak buahnya langsung ke kamar Daniel, di mana mereka menemukan setumpuk pil yang disembunyikannya alih-alih diminum sesuai resep. Sementara itu, Daniel, Lena, dan perawat akhirnya membuka kunci gerbang terowongan dan terus bergerak maju. Namun kemudian jalan itu berakhir tiba-tiba di bagian yang banjir. Tanpa ragu, Daniel menyelam ke dalam air dan menemukan celah di sisi lainnya. Satu persatu, ketiganya berenang masuk, dan akhirnya, mereka muncul dari pintu kecil tersembunyi di luar tembok kolonia. Untuk pertama kalinya, perawat itu melihat dunia di luar penghalang koloni yang menjulang tinggi, dan air mata memenuhi matanya. Namun saat dia melangkah beberapa langkah ke depan, kakinya tersangkut pada sebuah kawat tersembunyi. Dalam sekejap, perangkap senjata otomatis terpicu. Sebuah peluru menembusnya dan membunuhnya seketika. Stay. Lena, let's go. Lena tak kuasa menahan sedih atas kejadian itu. Namun mereka bertekad, Lena dan Daniel terus maju hingga mereka mencapai jalan terdekat. Di sana mereka berhasil menumpang truk yang lewat dan menuju ke kedutaan Jerman. Di sana mereka menunjukkan kepada para pejabat foto-foto, bukti adanya terowongan dan ruang penyiksaan di dalam kolonia. Petugas Jerman meyakinkan mereka bahwa foto-foto ini dapat membantu mengambil tindakan hukum terhadap Paul dan jaringannya. Seorang staf kedutaan memberi mereka pakaian dan paspor, tetapi menjelaskan bahwa penerbangan hari ini sudah dipesan penuh. Tiket mereka dipesan untuk minggu berikutnya. Tetapi Lena dan Daniel tahu mereka tidak akan bertahan selama itu. Tiba-tiba Lena teringat bahwa pilot penerbangan yang berangkat hari ini adalah seorang teman lama. Dia meneleponnya dan dia setuju untuk diam-diam menyediakan 2 tempat duduk untuk mereka. Mereka dikawal ke bandara, tetapi tidak bisa masuk melalui gerbang utama. Sebaliknya, mereka dipandu melalui lorong bawah tanah menuju kantor aman di mana mereka diberitahu untuk menunggu hingga saat terakhir sebelum naik. Dari jendela kantor, Lena melihat Paul tiba di bandara dan hatinya berdebar kencang. Yang mengejutkannya, petugas kedutaan Jerman yang telah membantu mereka ternyata diam-diam bekerja dengan Paul. Ketika dia mencoba membuka pintu, dia mendapati pintunya terkunci dari luar. Beberapa saat kemudian, Paul dan anak buahnya menyerbu kantor tersebut dan mendapati tempat itu kosong. Lena dan Daniel telah mengikatkan kain ke jendela dan turun. Mereka berlari melintasi landasan menuju pesawat, yang sedang bersiap lepas landas. Saat itu, pintu sudah tertutup, tetapi pilot melihat Lena dan segera membukakan pintu untuk mereka. Tepat saat mereka naik, perintah mendesak datang untuk membatalkan penerbangan. Pilot itu dengan tenang menjelaskan situasinya kepada Lena. Dalam keadaan putus asa, dia memohon agar pilot segera pergi, sambil memperingatkan bahwa jika mereka tetap tinggal, anak buah Paul akan menangkap dan membunuh mereka. Di luar, Paul dan pengawalnya sudah mendekat. Dengan risiko yang sangat besar, sang pilot menentang perintah, menambah tenaga, dan meluncurkan pesawat ke langit. Lena! You read. Clearance is void. They've cancelled our clearance. What? Please. Paul berdiri tak berdaya di landasan, menyaksikan pesawat menghilang. Lena dan Daniel akhirnya bebas. Ini bukan sekedar cerita. Itu benar-benar terjadi. Di Chili, Kolonia adalah penjara rahasia yang beroperasi dengan kedok komunitas agama tempat ratusan orang disiksa, dibunuh, dan dikubur. Selama 4 dekade, hanya 5 orang yang berhasil melarikan diri hidup-hidup. Daniel dan Lena kemudian merilis semua foto mereka ke dunia, mengungkap kenyataan mengerikan Kolonia. Namun saat itu, tidak ada yang berubah di Chili. Bertahun-tahun kemudian, setelah kediktatoran Augusto Pinochet runtuh, pihak berwenang melancarkan perburuan internasional terhadap Paul. Pada tahun 2004, ia akhirnya ditangkap di Argentina dan dijatuhi hukuman 33 tahun penjara. Namun pada tahun 2010, dia meninggal di balik jeruji besi. Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah ini,
Jangan pernah mengikuti seseorang secara membabi buta. Jangan pernah menyerahkan kebebasan Anda, pilihan Anda, atau suara Anda di bawah kendali orang lain. Berpikir kritis dan keberanian adalah senjata terhebat Anda melawan eksploitasi. Tanpa mereka, Anda dapat terjebak, dimanipulasi, dan dihancurkan. Hanya kesadaran, keberanian, dan perjuangan tanpa henti demi kebenaran yang dapat membawa Anda menuju kebebasan. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan alur film terbaru di channel ini.